The Miracle, episode 120. For those who think, untuk yang mau berpikir. Ayat-ayat Quran mengajak dan menantang umat manusia untuk berpikir, menggunakan akalnya yang merupakan keistimewaan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Akan tetapi, tidak semua manusia berpikir sampai kepada yang menciptakan semua ini. Pikirannya hanya terbatas pada dirinya dan bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar 21. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Az-Zumar 22. Keberadaan air di planet bumi tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Menguap karena panas matahari dan kemudian turun menjadi hujan. Air diserap oleh bumi dan dari percampuran dengan tanah tumbuhlah berbagai macam tanaman yang dikonsumsi oleh makhluk hewani dan manusia itu sendiri. Daun tumbuhan itu umumnya berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi hijau tua, lalu berubah menjadi kuning, kemudian coklat dan gugur hancur. Demikianlah perjalanan kehidupan makhluk termasuk manusia, tumbuh berkembang, indah dan berjaya. Kemudian menjadi lemah dan jelek, akhirnya kembali ke tanah. Tubuhnya hancur kembali menyatu dengan tanah. Kehidupan di permukaan bumi ini bukanlah suatu kekekalan, melainkan suatu proses yang senantiasa berubah seiring perjalanan waktu. Kehidupan pasti berakhir dengan kepunahan secara fisik. Namun manusia sebagian tidak menyadari hal ini. Asik menikmati kehidupan sementara, bergembira merayakan bertambahnya hitungan usia, tidak menyadari kalau mereka sebenarnya semakin mendekati batas kehidupan. Apa yang ada di sekitar fenomena alam, makhluk nabati dan hewani adalah ayat-ayat kauniyah yang menjadi pembelajaran bagi manusia. Tetapi tidak semua manusia menaruh perhatian, hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Li zikrah li ulil albab, sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulil albab dimaknai sebagai orang-orang yang menggunakan akalnya atau ilmuwan. Mereka yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat di kitab-kitab suci Allah yang diistilahkan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah di lingkungan sekitar yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang mendapat cahaya kebenaran hanyalah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah. Sekarang pertanyaan, siapakah yang dibukakan hatinya oleh Allah? Apakah sepenuhnya tergantung kepada Allah untuk membuka hati seseorang? Sebagai analog, presiden memiliki hak prerogatif mengangkat seorang menteri. Tetapi tidak semua orang bisa diangkat sebagai menteri, hanya yang memenuhi persyaratan. Allah membuka hati seseorang yang memenuhi persyaratan
dan hanya Allah yang paling mengetahui persyaratan itu. Namun ada beberapa pendekatan untuk memperolehnya sesuai kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadits. Berawal dari niat ingin mendapatkan petunjuk, cinta pada kebenaran, ikhlas dalam sikap dan tindakan, jujur dalam berkata dan bertindak, rendah hati, tidak sombong, mensyukuri setiap nikmat, dan menghormati orang lain, memperlakukan dengan baik makhluk sekitar. Dan ada nilai kebaikan pada diri seseorang yang hanya Allah yang tahu.